Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Imro'atul Islamiyah Khairatul Nisa Nurul Fatihah Ramadhani Ahmad Zainuli Rosyid Taufik Rohman yang akan mempresentasikan tentang pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional tertuang di dalam Undang-Undang Pendidikan Pasal 31 Ayat 2 bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai satu sistem pengajaran nasional. Pengertian satu sistem pengajaran nasional dalam undang-undang ini diperluas menjadi satu sistem pendidikan nasional. Memperluas pengertian tersebut memungkinkan undang-undang tidak membatasi perhatian pada pengajaran saja, melainkan juga memperhatikan unsur-unsur pendidikan yang berhubungan dengan pertumbuhan kepribadian manusia yang bersama-sama merupakan perwujudan bangsa Indonesia. Sistem pendidikan nasional adalah alat dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Sistem pendidikan dilaksanakan secara semesta, menyeluruh, dan terpadu. Semesta dalam artian terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara. Menyeluruh dalam artian mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Dan terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional. Dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional. Dasar pendidikan nasional. Adapun dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 3 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar RI, dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Ketetapan MPRS Nomor 27 MPRS 1966 Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Dalam KBHN tahun 1973, KBHN 1978, KBHN 1983, dan KBHN 1988 Bab 4 bagian pendidikan berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. TAP MPR Nomor 2 MPR 1993 tentang KBHN dalam Bab 4 bagian pendidikan yang berbunyi pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, jelas bahwa dasar pendidikan di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan UU SPN Nomor 2 Tahun 1989 dan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional dituang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhalak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan nasional negara kita jelas termaktub dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Prinsip pendidikan nasional. Sesuai Undang-Undang 20/2003 tentang Sisdiknas, ada 6 prinsip. Ketentuan ini diatur pada bab 2 pasal 4 yang diuraikan dalam 6 ayat. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Mengatur secara terpusat
Namun, penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat. Menyelenggarakan satuan dan kegiatan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Mengatur bahwa satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat berkedudukan serta diperlukan dengan penggunaan ukuran yang sama. Jalur jenjang jenis pendidikan. Jalur pendidikan. Pengertian jalur pendidikan menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan dasar yang merupakan jenjang pendidikan yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah. Dapat berbentuk sekolah dasar SD, madrasah ibtidaiyah MI, atau bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah pertama SMP, dan madrasah sanawiyah MTS, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan yang sederajat dengan SD atau MI adalah program seperti paket A, dan yang sederajat dengan SMP atau MTS adalah program seperti paket B. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas SMA, madrasah aliyah MA, sekolah menengah kejuruan SMK, madrasah aliyah kejuruan MAK, dan bentuk lain yang sederajat. Pendidikan yang sederajat dengan SMA atau MA adalah program yang seperti paket C. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, atau vokasi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institusi, atau universitas. Akademik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu. Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik atau vokasi dalam lingkup satu disiplin, ilmu tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Institut menyelenggarakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama, pendidikan umum. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Yang ketiga, pendidikan akademik. Yang keempat, pendidikan khusus. Yang kelima, pendidikan profesi. Yang keenam, pendidikan vokasi. Dan yang terakhir, pendidikan keagamaan. Adapun standar pendidikan nasional berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi kurikulum, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan. Cukup sekian
materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.